dengan saya Mang Iko. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu Kandung. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Akhirnya Bapak kesini juga. Mari masuk, Pak. Pak Haji Rosadi serta pihak penyelidik masuk ke dalam rumahku. Ibu akan memberontak dan berteriak, Pak. Jadi, tolong nanti tenangkan Ibu. Bisikku pada Pak Haji Rosadi. Sudah Bapak siapkan. Kamu jangan khawatir. Bisiknya padaku. Ibumu di mana? Salah satu pria dari pihak penyelidik bertanya padaku. Ada di kamar, Pak. Jawabku sembari menunjuk salah satu kamar dengan pintu berwarna coklat. Kubuka pelan pintu kamar ibu dan seperti biasa, ibu sedang berbaring dengan tatapan kosong menghadap langit-langit kamar. Ia menoleh dengan tatapan tajam, namun dengan mata yang sayu, tak seperti sebelum aku keluar meninggalkannya. Bu, Ibu. Aku segera mendekat, namun ia tampak diam dengan tatapan mata yang sama. Keringat dingin bercucuran. Ibumu tengah sakit? Tanya salah satu pria ini. Ibu sedikit linglung, Pak, sahutku. Lepaskan dia, Adrian, biar mereka akan menyelidiki ini. Pak Haji Rosadi ikut menyambut. Kemudian aku berjalan mundur dan Pak Haji serta pihak penyelidik mendekat pada ibu. Entah apa yang sedang mereka berlakukan. Ibu masih terdiam. Namun setelah beberapa menit, ibu seperti sadar akan kehadiran mereka. Lalu ia memaki-maki mereka serta memukuli mereka. Namun itu hanya sebentar. Ibu berhasil dikendalikan. Ibu, ini Adrian, Bu. Tenang, Bu. Mereka baik kok. Aku mencoba menenangkan ibu yang sudah mulai menangis setelah mendengar kata Bahar. Sepertinya ibumu harus dibawa untuk penanganan lebih lanjut. Saya melihat kondisi psikologisnya memang terganggu dan ini beresiko ke depannya. Bisik salah satu pria tadi kepadaku. Gimana baiknya aja, Pak. Saya siap, asalkan ibu baik-baik saja, ucapku. Tapi kalau ibu masuk penjara bagaimana? Bisiknya lagi. Jantungku rasanya diremas kuat. Namun ini sudah menjadi keadilan. Kalau memang ibu terbukti membunuh bapak. Kalau memang terbukti, saya tidak masalah, Pak. Jawabku dengan menelan saliva pelan. Mari, kita bawa Ibu Sania. Ibu masih memberontak memanggil namaku. Namun aku tak bisa berbuat apapun. Ibumu mungkin sudah dijadikan sebagai tersangka kasus bapakmu ini, ucap Pak Haji Rosadi yang masih tetap merangkul diriku yang sudah melemah. Adrian nanti sama siapa, Pak? Adrian cuma punya ibu. Tangisku pecah di saat ibu dibawa, diperiksa dan melakukan penanganan psikologis. Aku sedang menunggu di ruang tunggu bersama Pak Haji Rosadi. Jantungku berdebar-debar. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan ibu sekarang. Pak, apakah ibu sudah gila? Bisikku pada Pak Haji Rosadi. Secara penglihatan bapak, ibumu sedikit ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh ibumu. Mungkin hal ini bisa membuat ibumu gila, jawabnya dengan nada prihatin. Dan menurut bapak, para dokter tidak akan bisa menyembuhkan ibumu. Kalau begitu, Pak, maksud bapak ibu akan terus seperti ini? Sebelum Pak Haji menjawab pertanyaanku ini, tiba-tiba petugas yang menangani ibu datang dan memotong pembicaraan kami. Dek, ibumu akan ditahan karena memang sudah terbukti menjadi tersangka pembunuhan bapakmu, ucap salah satu penyelidik. Ditahan? Di penjara? Mana bisa, Pak? Ibu tengah sakit
dan Bapak tidak bisa menahannya seperti ini. Aku setengah merintih, memohon agar ibu tak ditahan. Tidak bisa, ini sudah menjadi sanksi untuk ibumu. Pak Haji Rosadi mengelus pelan punggungku. Mataku berkaca-kaca, menatap Pak Haji Rosadi. Pak, ibu jahat sekali. Bisikku pada telinganya. Shh, nanti kamu tinggal dengan bapak saja untuk sementara waktu, ucapnya padaku. Aku hanya mengangguk lalu pergi menjenguk ibu yang masih berbaring di ruangan. Bu, Adrian pulang dulu ya, ucapku lirih. Namun ia masih bisa mendengarkan ucapanku. Mau kemana? Ibu sendirian. Ibu tidak mau. Ibu yang sebelumnya tampak tenang, seketika memberontak dan menarik tanganku. Bu, sudah, jangan kasar seperti itu. Ibu perlu dirawat dulu sampai pulih dan baru bisa ditahan, ucap salah satu suster yang menjaga ibu. Nak, cepat pergi saja. Saya pikir ibumu sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Imbunya lagi. Tak berpikir lama, aku lantas meninggalkan tempat ini bersama Pak Haji Rosadi. Namun aku masih sangat bingung dengan perkataan suster tadi. Apakah mungkin ibu akan meninggal dalam waktu yang dekat ini? Minum tehnya, nak, kata istri dari Pak Haji Rosadi. Aku mengangguk lalu meminumnya perlahan. Kamu tidur di sini dulu ya. Besok baru kita jenguk ibumu lagi, ucap Pak Haji Rosadi yang tengah mengenakan sarung kotak-kotak berwarna coklat. Iya pak, jawabku sedikit lesu. Jadi, sekarang kamu sudah tahu kan siapa dalang sebenarnya? Pembicaraan semakin serius. Aku yakin Pak Haji Rosadi akan membahas tentang pesugihan ibu. Iya pak, ini berawal dari Bu Puji. Aku tahu dia pergi menghilang agar tak menjadi sasaran kalau memang pesugihannya sudah terbongkar, timbalku. Nah, itu sayangnya, ibumu memang bodoh. Harusnya dia tak membunuh bapakmu dan menjadi tumbal juga. Aku menatap Pak Haji bingung, tak mengerti mengapa Pak Haji berkata sedemikian. Maksud bapak bagaimana? Semenjak bapakmu meninggal, jin yang bekerja sama dengan ibumu selalu menginginkan berhubungan badan. Namun, ibumu selalu menolak. Mataku mendelik mendengar ungkapan dari Pak Haji Rosadi. Dia masih diiming-imingi uang dan perhiasan yang banyak setelah menumbalkan nyawa bapakmu. Dan akhirnya jin ini bisa dengan bebas meminta berhubungan badan dengan ibumu, ungkapnya dengan tampak serius. Bapak yakin? Apakah ada raut wajah berbohong atau tidak yakin di wajah bapak yang menunjukkan diri bahwa tak ada kebohongan di perkataannya tadi? Aku menelan ludah perlahan. Karena jin ini sudah murka, dia mungkin bisa tega mengambil nyawa ibumu suka hati. Tapi pak, ada apa lagi? Mengapa jin itu tidak menyerangku? Harusnya semua terlibat, pak, tanya aku dengan amat serius. Tidak semua manusia bisa digoda oleh bangsa jin ini. Kamu termasuk manusia istimewa, maka bersyukurlah. Aku mengembuskan napas pelan dengan rasa terkejut mendengar perkataan beliau. Intinya, ibumu tak bisa bertahan lama lagi. Bapak tahu tidak keberadaan Bu Puji? Ia menggeleng. Tidak tahu, kemungkinan dia masih menjalankan ritual ini karena kekuatan dia memang sudah cukup kuat. Tiba-tiba mendengar ketukan pintu. Pak, ada tamu, ucapku. Jangan dibuka. Dia bukan manusia. Seketika aku terdiam, tak berkata apapun. Sebelum Pak Haji Rosadi memulai pembicaraan, tampaknya pembicaraan tadi mengundang hal aneh, sehingga awak menjadi tak nyaman dan sedikit dingin.
Dia tidak nyaman dengan obrolan kita tadi. Tapi tidak apa-apa. Dia tidak akan menyerang. Aku baru ingat. Rumah Pak Haji Rosadi berdekatan dengan rumah lamaku. Kemungkinan jin ini bersemayam di sana. Kita lanjut saja pembicaraan tadi. Tapi Pak, sudah tidak apa-apa. Dia hanya mengganggu, tak akan menyerang kita. Aku hanya bisa mengangguk. Asi di mana? Asi, dia adikku, tumbal pertama ibu. Asi dibuang Pak, jawabku lirih. Dibuang di sungai besar di kaki hutan seberang sana. Aku hanya mengangguk walaupun tak tahu menahu tentang sungai itu. Ibu juga mengubur Asi dengan tidak wajar Pak, ungkapku. Mengubur di mana? Di halaman belakang rumah, sampai bau busuk selalu menusuk hidungku. Ini sudah kejam Adrian. Kenapa kamu tidak memberitahu bapak dari dulu? Timpalnya. Adrian takut Pak, ibu selalu kasar. Ia mengembuskan napas pelan dengan menepuk mendaku. Kita tinggal menghitung hari dan ibumu akan binasa. Adrian, ayo bangun. Bapak dapat telepon kalau ibumu kritis, detak jantungnya tak bisa ditemukan. Aku tersentak, mataku berusaha kubuka. Ada apa Pak? Ini masih pagi sekali, ucapku dengan menguap. Ibumu, kita pergi sekarang. Ayo cepat. Pak Haji dengan menarik paksa tanganku. Bentar Pak, aku cuci muka dulu. Suasana di rumah sakit yang menangani ibu ternyata telah pindah rumah sakit. Pak, ibu kenapa? Tanyaku dengan amat penasaran. Bapak ditelepon dari pihak rumah sakit kalau detak jantung ibumu tidak ditemukan. Makanya bapak buru-buru bawa kamu, ungkapnya. Tampaknya Pak Haji Rosadi sangat takut sekali jika aku tak bisa melihat ibu untuk terakhir kalinya. Kami harus menunggu dokter yang sedang menangani ibu. Tetapi ini sudah menjelang siang. Harusnya ada pemberitahuan dari pihak rumah sakit. Pak, ini sudah siang. Mengapa mereka terus menangani ibu? Harusnya salah satu dari mereka memberitahuku di luar. Sabar dulu Adrian. Aku mengembuskan napas kasar. Namun dari seberang tampak seorang wanita berbaju serba hitam dengan hijab panjang yang mengingat lehernya. Tetapi dibarengi dengan rombongan lainnya juga berbaju hitam pula. Tapi di antara mereka semua berjenis kelamin pria. Pak, mereka siapa? Aku menoleh persis ke arah Pak Haji Rosadi. Tetapi mereka tampak terus berjalan menghampiri kami. Kamu melihatnya? Mereka sekte yang telah membantu ibumu dalam kasus pesugihannya. Dan merekalah yang mengetuk pintu semalam. Jangan terus menatap mereka. Mereka hanya ingin melihat ibumu saja. Aku merasa takut. Tetapi raut wajah mereka memang sangat dingin. Tak ada satu wajah yang tak asing bagiku. Iya, Bu Puji ada di antara mereka. Pak, itu Bu Puji. Tak sengaja aku acungkan jari telunjukku. Jangan menunjuk seperti itu. Itu artinya Bu Puji memang sudah masuk dalam sekte itu, ucap Pak Haji Rosadi. Pak, mereka melihat kita, bisiku padanya. Ia mengangguk. Iya, tetapi mereka hanya terfokus pada ibumu saja. Jantungku tak karuan sekali semenjak sekte ini terus berdiri di depan pintu ruangan ibu. Kapan mereka akan pergi Pak? Aku tidak nyaman, bisiku lagi. Berkali-kali aku menelan ludah dengan kasar. Rasanya haus sekali dan panas. Panas Pak, bisiku kembali. Tahan dulu, mereka akan pergi sebentar lagi, timpalnya. Kamu anak dari Ibu Sania? Dokter perempuan dengan hijab putih membalut rambutnya.
Iya bu, gimana kondisi ibu saya? Tanyaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tak yakin jika ibu memang bisa diselamatkan kembali. Maaf, ibumu sudah tiada. Kami tidak bisa menemukan detak jantungnya lagi. Detak jantungku terasa hilang. Bagaimana bisa, Dok? Bukankah ibu hanya mengalami gangguan jiwa? Tanyaku tak terima dengan pernyataan dokter ini. Iya betul, tapi ibumu terus memberontak, meminta pulang. Akhirnya dia kena serangan jantung tiba-tiba, lalu dibawa ke rumah sakit ini. Ungkapnya. Aku menoleh ke arah Pak Haji Rosadi. Air mata tak bisa kebendung lagi. Aku memeluknya dan menjerit. Pak, aku tidak punya siapa-siapa lagi, Pak. Tangisku pecah. Kamu punya bapak, Adrian. Jangan khawatir. Bapak, bukan bapak. Aku terus menangis terseduh-seduh di dalam pelukannya. Pak, tolong jangan biarkan Adrian menangis hingga berteriak seperti ini. Nanti pasien lain merasa terganggu. Ucap dokter ini. Akhirnya aku berhenti menangis dan mulai duduk kembali. Pak, ayo kita lihat ibu. Kami berdua masuk ke dalam ruangan. Tapi anehnya, kain penutupnya berwarna hitam. Pak, kenapa kain penutupnya berwarna hitam? Bukannya pada umumnya berwarna putih. Aku menutup kain ini dengan keraguan. Ada apa? Ini kan putih, nak. Kenapa kamu bilang ini warna hitam? Ucap salah satu suster yang di dalam ruangan. Seketika aku mengedipkan mataku. Ternyata benar, kainnya berwarna putih. Kami akan urus semuanya. Kalian hanya bisa membawa pulang lalu memakamkan saja. Karena kami pihak rumah sakit tahu kalau kamu hanya tinggal sendirian. Ucap suster ini. Iya sus, terima kasih. Jawabku. Kubuka kain penutup ini dan terus mencium kening ibu. Ibu, semoga Tuhan mengampunimu. Bisikku pada kedua telinganya, walaupun ia sudah tiada. Adrian, kita keluar dulu. Biarkan pihak rumah sakit mengurusnya. Aku mengangguk, lalu mengikuti langkah Pak Haji Rosadi dari belakang. Namun, dari belakang tanganku ditarik oleh seseorang. Pak Haji Rosadi dengan sigap menarik tangan sebelahku. Ternyata yang menarik adalah salah satu anggota sekte ini. Mau apa kamu? Pak Haji Rosadi tampak murka melihat kedatangan mereka. Kami hanya ingin memastikan bahwa Sania sudah binasa. Iya, memang dia sudah mati. Mau apa kalian? Bentak Pak Haji Rosadi pada salah satu sekte ini. Kami hanya ingin memberi penghormatan terakhir kami. Biarkan kami mengikuti kalian sampai penguburan berakhir. Terserah kalian. Pak Haji Rosadi menarik tanganku dengan amat kuat. Pak, pelan-pelan. Tiba-tiba Pak Haji menghentikan langkah kakinya. Kita pulang sekarang. Bapak akan mengurus tempat penguburan ibumu. Aku menelan ludah kasar. Ibu bagaimana Pak? Dia akan diantar oleh pihak rumah sakit. Bapak sudah sangat murka kepada sekte itu. Berani sekali memegang tanganmu seperti itu. Baru kali ini melihat Pak Haji Rosadi tampak murka. Makhluk seperti itu seharusnya binasa juga. Tapi mereka hanya ingin memberi penghormatan terakhir untuk ibumu. Jadi, Bapak tidak bisa mengusir mereka. Imbunya lagi. Aku hanya mengangguk, walaupun sebenarnya aku tak begitu tahu menahu tentang hal itu. Jenazah ibu langsung tiba di tempat penguburan. Hanya ada aku dan Pak Haji Rosadi di sini, serta sekte berbaju hitam itu. Tak ada tetangga ataupun orang lainnya. Ini hanya kalian berdua, ucap satu petugas dinas rumah sakit. Aku mengangguk. Sekte berbaju hitam ini
mengelilingi pusara pemakaman ibu dengan menunduk ke bawah. Para petugas, Pak Haji Rosadi, dan aku yang mengubur ibu. Prosesi berjalan dengan sangat hikmat, walaupun hanya beberapa orang saja. Setelah prosesi selesai, memang benar, sekte ini langsung pergi entah kemana. Pak, sekte itu akan mengganggu lagi? Tanya aku padanya. Tidak, ini sudah terakhir. Ayo cepat pulang. Bapak ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Bapak mau bicara apa? Tanyaku. Nanti kita pergi ke sungai seberang untuk mencari jasad adikmu, Asi, yang sudah dibuang. Dahiku mengernyit. Bapak tahu kalau Asi di situ? Kamu jangan banyak nanya. Nanti kamu temani bapak saja. Entah mengapa Pak Haji Rosadi memilih malam hari untuk mencari jasad Asi, adikku. Suasana dingin. Kami hanya berjalan kaki untuk sampai ke sungai seberang. Aku mengikutinya dengan langkah sedikit tergesa-gesa. Tasbih yang selalu ia kenakan tak lupa ada di jari jemari Pak Haji. Burung gagak sesekali mengikuti dari arah belakang, serta embusan angin yang tiada hentinya. Tak ada penerangan selain senter milik kami. Jangan bicara sebelum kita pulang dari sini, bisik Pak Haji Rosadi padaku. Aku hanya mengangguk, walaupun aku tak berani untuk melewati jalanan seperti ini. Sepertinya jalanan ini tak pernah dijamah oleh kaki manusia. Terbukti sekali rerumputan menjelang tinggi, serta pohon-pohon berakar besar di sisi kanan dan kiri. Ternyata tak butuh waktu lama untuk menyusuri jalanan ini. Akhirnya kita sampai di tepi sungai. Pak Haji Rosadi tampak bertapa dengan memejamkan matanya. Aku hanya bisa duduk di belakangnya tanpa menoleh kemanapun. Entah apa yang Pak Haji Rosadi baca dalam hatinya. Tetapi sungai yang sebelumnya tenang kini gelombang. Sungainya mulai berjalan. Ada apa ini? Batinku. Ada sesuatu yang hanyut lalu berhenti tepat di depan Pak Haji Rosadi. Karung. Isi apa ini? Batinku. Pak Haji Rosadi bangkit lalu mengambil karung yang entah apa isinya. Perlahan tapi pasti, Pak Haji akhirnya membukanya. Betapa terkejutnya. Ternyata ini jasad Asi yang masih utuh, walaupun sudah sedikit membusuk. Pak, ini... Shh. Tak butuh waktu lama, akhirnya kami membawa pulang. Tapi bukan membawa ke rumah, melainkan langsung kuburkan. Pak, ini Asi, Pak. Ini Asi. Aku yang tak percaya. Ternyata jasadnya masih utuh, walaupun sudah bertahun-tahun meninggal. Iya, ini Asi. Dan semuanya sudah lengkap, bukan? Tapi Pak, boleh tidak semua adik-adikku dikuburkan dalam satu liang lahat? Boleh, mengapa tidak? Bapak pikir semua meninggal di hari yang sama, yaitu Selasa Kliwon. Hanya ibumu saja yang sedikit berbeda. Ibumu meninggal di malam Selasa Kliwon. Aku menelan ludah dengan kasar. Setelah meninggal hari Selasa Kliwon, menurutku hari itu sangat sakral. Adik-adikku serta bapak dikubur dalam satu liang lahat. Hanya ibu saja yang berbeda. Pak, apakah aku bisa menjadi korban tumbal ibu? Tidak, Adrian. Semuanya sudah putus karena ibumu sudah meninggal. Karena sebenarnya dia bukan meninggal, namun ini sudah menjadi konsekuensi di saat ibumu tak mematuhi aturan dari jin tersebut. Kamu jangan khawatir. Nanti kamu tinggal dengan bapak. Kita pelajari agama. Rumah kamu biar bapak jual saja. Nanti uangnya untuk kamu. Adrian, doakan semua anggota keluargamu. Semoga Tuhan mengampuni mereka. Dan teruntuk adik-adikmu dan bapakmu, semoga mereka ditempatkan di sisi yang terbaik. Ini untuk pelajaran untukmu. Kalau pesugihan itu hanya tipu daya setan, kita ingin uang maka kita harus bekerja dengan cara halal. Jangan seperti ini. Toh
kita juga akan mati. Tidak akan hidup abadi di dunia, bukan? Aku mengangguk, tanda mengerti apa yang telah Pak Haji Rosadi ucapkan. Aku dan Pak Haji Rosadi akhirnya pulang. Selasa Kliwon selalu menjadi tanda bahwa ada sesuatu hal besar dalam hidupku. Ibu sebenarnya baik, hanya tipu daya setan saja yang membuat iman dia semakin melemah dan merelakan semua nyawa keluarganya untuk harta semata. Begitulah akhir ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa memetik hikmah dan pelajarannya. Saya Mang Iko pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.